Oke, Mokta, makan. Oh ya, Mokta. Hmm, Eh, bentar. Aku harus lihat itu. boleh sambil lihat. Tadi pertanyaannya boleh diulang. Clara 씨는 먹습니까? 아니요, 저는 어, 예, 읽습니다. 읽습니다. 오케이, 좋아요. sekali lagi, 엄마는 운동합니까? Komandan eh, apa tadi belakangnya? 엄- Itunya. 엄마는 운동합니까? 운동함 nikah. Mhm, 네, oma, om, om- oman, omanen ya. mhm, Kalau balas omanen ya. betul. Omanen, undong nikdah. Mhm, oke, sekali kamu yang nanya aku boleh? Reresinen, Hmm, eh, masih menikah? 오케이. 네, 저는 마십니다. Hmm. Oke, 좋아요. Gampang ya. Karena masih baru B nikah, nikah yang penting itu udah terbiasa aja. Kalau Hmm. begitu, kita sekarang mau lanjut ke bab 4 ya yang tadi aku udah bilang. Jadi, di bab 4 ini kita sekarang bakal ngomongin tentang keluarga. 잠시만요. Oke. Sekarang kayak menurut aku lebih susah ngafalin kosakatanya. Betul. Nah, kalau yang itu aku nggak bisa bantu banyak ya selain ngasih tips. Heeh. Bener memang kayak ngafalinnya sih pasti pertama. Apalagi pas basic ini kosakata itu bener-bener banyak banget. Hmm. Kayak bener-bener ya ini tahap-tahapnya yang kayak kalau sesuai sama kayak di Inggris kan ada tuh kayak CFR gitu kan. Mm-mm. Sesuai sama itu tuh kayak oh kamu tuh disebut A1 kalau kamu tuh menguasai berapa kosakata. Oke, oke. Makanya emang kosakata di pertama itu di basic tuh pasti banyak banget. Nanti kalau ke atas jatuhnya tuh vocabulary itu susah seperti yang kemarin kamu nanya Mm-mm. gitu. Tapi kalau basicnya banyak. Oke, semoga aman ya. Makanya nggak apa-apa sambil nyantai dulu aja. Oke, yang ini aku cuma bakal bahas sekilas dulu ya, karena aku pengen coba bahas topik yang tadi aku bilang dulu. Ini intinya nama anggota keluarga. Kalau nonton drama mah harusnya semua ini hampir bisa dibilang sudah familiar ya. Mm-mm. Apalagi mau opa terutama, terus mau hyung opa, nuna, onni. Ya, tapi udah tahu sebelumnya untuk perbedaan mereka. Kenapa ada hyung, kenapa ada opa, udah tahu kah? Belum. Oh, oke. Jadi gini, kalau di Korea itu sebenarnya mereka itu ngebedain cara panggilnya berdasarkan apakah dia itu laki-laki atau dia itu perempuan. Jadi Ah. ada dua sisi nih. Jadi gini, kita bahas dari atas dulu kalau gitu ya. Jadi kan ada papa, ada mama. Misalkan ini papa, ini mama. Terus ini dari sisi kita Mm-mm. nih. Misalkan ini aku ya Rere gitu. Ketika aku Mm-mm. panggil papa kan panggilnya aboji. Mm-mm. Aku manggil mama kan omoni. Mm-mm. Nah, papahnya papa atau mama, berarti kan kita panggilnya kakek atau nenek dong. Mm-mm. Ya nggak sih? Nah, kakek atau nenek ini disebutnya, boleh coba dibaca? Harabuji Mhm. sama kenapa kalau yang kakek bacanya Haroboji, kenapa kalau yang nenek Halmoni? Karena yang nenek sebelahnya M, bukan Iyeng. Oh R, iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Oh iya, iya benar benar. Benar. Kalau Haroboji kan si LRL itu di kayak kesampingin gitu ya, kan. betul. Makanya jadi bunyi. Haraboji sama Halmoni. Yes, Haraboji sama Harmoni ya. Jadi kalau dia kakek dan nenek, papa mamahnya papa, maka kamu panggilnya Haraboji dan Harmoni. Tapi Eh, kalau buat keluarga cewek, jadi keluarga cewek itu dianggapnya tuh sebagai keluarga luar ya, kalau budaya mereka. Jadi kayak kalau hmm, cewek udah nikah tuh cewek ini harus keluar dari rumah gitu. Jadi kayak disebut hmm, kayak keluarga luar gitu. Nah,
Ini dia panggilan buat papa mamanya dari pihak mama, yaitu sama haraboji tapi ada tambahan W-nya di depan. Wei. Jadinya W Jadi Wei Haraboji gitu. betul. W Haraboji. haraboji sama Wei Harmoni. W harmoni. Jadi Wei. eh, Wei. kalau ini aku beneran beneran anak gitu ya. Terus kayak misalkan, oh kita hari ini mau kemana? Urinan W harmoni jeep. Berarti oh keluarganya mama gitu. Itu karena ada W-nya ya. Jadi Korea itu semua selalu ada sedikit kalau buat manggil orang ada kayak melihat gender dari mana dia dari keluarga siapa. Ini juga contohnya nih ada sisi ibu, sisi ibu. Nah, ini sama balik lagi kayak tadi. Jadi kayak paman, om berarti ya. Kayak Mm-mm. kakaknya papa, maka kita panggilnya samchon. Kalau kakak perempuan panggilnya gomo. Gomu. Mhm. Jadi secara keluarga udah dibelah dulu, terus udah gitu secara oke dia ini cewek apa cowok, kita bedakan lagi namanya. Sebenarnya kita juga mirip kan ya kalau di Indonesia panggil, mungkin ada yang panggilnya tante, tapi nanti yang sebelah lagi panggilnya bude, Mm-mm. atau panggilnya ii, satunya panggilnya kuku ya, kayak jenis gitu kan ya. Sebenarnya Korea juga Mm-mm. seperti itu, gitu karena masih sama-sama budaya Asia, gitu ya. Jadi ini ya tentunya harus dihafalin. Ini cara panggilnya adalah kalau misalkan Harabuji Harmoni apa oma kan kayak ya udah sebut aja gitu kan ya. Mm. Sedangkan kalau kayak om, tante dan seperti ini biasanya kita pakai nama di depan. Jadi lagi-lagi ini aku bilang Mm. namanya panggilan, title. Jadi orang itu, misalkan nama orang itu adalah Budi gitu. Kita bukan melihat dia sebagai Budi Shi, tapi Budi Samchon. Tuh, Mm. lebih ke title ya. Jadi Momo Samchon. Oke, sekarang kita lanjut ke yang turunannya nih, generasi anak-anaknya. Jadi kalau generasi anaknya itu eh lihatnya misalkan ini Rere, lalu misalkan ini ada orang misalkan namanya Agus gitu ya. Kalau Rere manggil kakak perempuan yang lebih tua, dia itu panggilnya Oni. Tunggu deh, aku gambarnya gini aja deh. Dia manggilnya itu Oni. Jadi cewek Mm. manggil cewek panggilnya Oni. Tapi kalau cowok manggil cewek, dia itu panggilannya Nuna gitu. Oh, Jadi bedanya dari kayak dia nih cewek apa cowoknya gitu. Mm. Jadi kalau cowok nggak mungkin kan dia pakai Oni, dia pasti mau Rere Nuna. Mm. Kalau kakak laki-laki, opa ini buat cewek, Hyung ini buat cowok. Jadi kalau ke sesama cowok bilangnya Hyung. Mm-mm, betul. Ini kan kalau di Indonesia, nah ini juga kalau di Indonesia kan sebutnya Hyung. Sebenarnya kan kalau banyak Hangul, Hyung. Hyung. Betul. Jadi Hyung. nggak ada tuh di Korea panggilnya Hyung Hyung gitu. Beneran. Jadi harusnya Hyung. Harusnya Hyung. Jadi kalau di drama pasti Hyung Hyung, pasti kayak gitu. Pakai Yeo, bukan You. Ya. Mm. Oke, terus satu lagi adalah ada dongseng. Jadi dongsengnya sendiri ini artinya adalah adik. Nah, depannya ini ada nam sama ada yo. Mereka ditambahin ja, maka jadinya gini. Namja artinya cowok, makanya adik laki-laki. Yoja artinya cewek, makanya adik perempuan. Boleh disingkat jadinya Mm. nam dongseng, yo dongseng. Kalau kamu nggak pakai nama atau yonya boleh, boleh, tapi jadinya nggak detail aja. Chonen, dongseng, isemnida. Isemnida kan berarti yang ada tuh. Jadi Mm. kayak aku punya Ada. adik. Tapi kalau kamu mau lebih detail ya chonen, yo dongseng, isemnida. Misalnya. Jonan Yodongseng Ismin. Oh ya, ha. Jadi kayak maksudnya lebih detail aja. Oke, paling buat keluarga sebenarnya di luar dari ini vocabulary-nya masih lumayan banyak, tapi kayak untuk kepentingan orang Indonesia mah sebenarnya segini aja cukup sih. Gitu. Oke, coba ya. Kalau begitu ada yang mau ditanya dulu buat keluarga. Oh, BTW, Hmm. keluarga bahasa Koreanya adalah kajuk. Kaju. Mhm. Andai kata di buku nggak ada, soalnya kayaknya nggak ada deh. Aku tulis aja. Yes, boleh. Kajuk artinya adalah keluarga ya. Kajok ya. Pakai O. Pakai O. Oh ya, ha. Terakhirnya kak kan. Betul. Oke, sudah. Sudah. Mhm. Oke, kalau begitu sekarang kita mau lanjut dulu ke sini lagi. Ini kalau di buku tuh halaman 47.
Jadi dari anggota keluarga sekarang kita mau turun nih ke kata benda. Mm-mm. Oke, kita turun ke kata benda. Kenapa kita mau ke kata benda? Karena kemarin kan kita udah belajar kata kerja saya makan, tapi kan nggak lengkap nih makan apa. Mm-mm. Nah, makanya kita cerita ini ada vocabulary tambahan kata benda. Tapi ya ini cuma buat sekedar tahu aja dan ini hanya satu dari sekian vocabulary yang lain gitu kan ya. Paling Oke. ini nanti boleh sambil nyontek dulu aja, jadi aku bisa sedikit menghemat waktu. Paling Mm. satu yang aku mau, beberapa yang aku mau sedikit aja. Yang pertama, bab. Jadi, bab di Korea itu tuh artinya tuh memang nasi, nasi putih Mm. gitu. Tapi bab itu tuh juga bisa diartikan sebagai dish. Jadi kalau misalnya aku mau Mm. nanya nih, kamu udah makan apa belum? Aku ngomongnya bab moksem nikah, nasi udah Mm. makan belum? Maksudnya kayak udah makan nasi, tapi maksudnya bukan udah makan nasi, tapi udah makan belum gitu. Mm. Mm. Makanya mereka selalu bareng. Tapi kalau misalnya kamu cuma lagi di restoran, terus kamu pengen pesen nasi putih, dan kamu juga ngomongnya bab juga Mm. gitu ya. Terus sama ini dan ini. Akan ada banyak kosakata yang mirip, bukan mirip, yang sama, tapi punya dua arti yang berbeda. Ini berarti caranya ngertiin dari konteks. Contohnya aku bilangnya lagi minum, lagi cha masim nida. Masim nida ingat apa? Mi- Masih tidak minum. Mm-mm, betul. Nggak mungkin aku minum mobil. Mm. Gitu. Jadi banyak, eh, lumayan lah ada beberapa yang kayak gini. Gitu ya. Oke. Oke, selain ini kayaknya sudah cukup. Nanti akan berkembang lagi dengan sendirinya. Aku mau deklarasi Hanguk. Ah, kamu udah pernah ke Korea? Belum. Ah, oke. Ini jadi pertama kali. Iya, mau ke Korea jadi belajar Korea dulu. Ah, oke. Oke, kalau gitu, paling di sini ini mah seiring berjalan aja nggak apa-apa ya. Ini Bosse, Pienggi, Jiachol, Kicha. Jadi kalau di Korea kan main transportation itu ini ya, Mm-mm. Jiachol. Dan ini kamu harus pinter-pinter lihat arah supaya kamu tidak hilang di jalan karena Jiachol mereka tuh super duper ribet. Maksudnya ya bukan ribet sih sebenarnya karena mereka udah terbuat dengan baik kan Mhm. jalannya. Jadi semuanya bisa terakses dengan jihad Chol. Sedangkan kalau di Indonesia kan masih limited banget, makanya line kita cuma sedikit. Mhm. Ini Mhm. kita juga cuma sedikit. Kalau mereka tuh banyak banget Jihachol. gitu. Jihad Chol. Terus Jihachol. kalau Kica, kalau kita kan eh, Kica tuh kan kereta ya. Kalau di kita kan sekarang KRL tuh kereta gitu kan sebutnya. Mhm. Kalau MRT kan jihad Chol nih berarti. Tapi Mhm. kalau di Korea ngomongin Kica tuh lebih ngomongin kereta antar kota, daripada Oh. ngomongin kayak kereta dalam kota gitu karena kereta dalam kota mereka udah di cover semuanya sama Jihad Hmm. gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanya dulu, maybe berhubungan dengan itu. Enggak sih, belum. Belum ya. Oke, kalau belum aku ke sini dulu. Oke, ini dia grammar yang akan kita pelajari hari ini yaitu particle object. Kemarin kita belajar enen, namanya particle topik. Sebetulnya di bab 3 aku ada skip satu partikel namanya partikel subjek. Oke, mengkonfirmasi dulu. Tahu jelas kan ya bedanya subjek dan objek? Subjek orang kan? Em, Eh, bukan subjek subjek objek. Bedanya? subjek orang, objek barang kan? Salah ya? Oke, betul, nggak salah. Ini arti paling simpelnya. Tapi tidak semua subjek pasti orang, tidak semua objek pasti barang. Intinya, Hmm. subjek itu adalah yang melakukan aksi. Sedangkan Hmm. kalau objek itu yang menerima aksi. Ah, oke. Betul kan ya? Jadi bisa aja dong yang menerima aksinya Rere. Berarti Hmm. Rere kan dipakein partikel objek. Nah, jadi sistemnya itu sebenarnya kayak gini, misalkan. Rere makan nasi. Yang makan siapa? Rere. Rere. Nah, berarti si Rere ini bakal dipakein partikel topik gitu. Aku pernah Oh. bilang kalau partikel topik itu setara, bukan setara ya. Maksudnya untuk saat ini partikel topik itu bisa juga dijadikan partikel subjek. Ya, jadi rerenen. Terus di sini aku nanya, objeknya siapa? Nasi. Nasi. Berarti nasinya ditambahin ini. Jadi konsepnya itu seperti ini. Ini yang namanya partikel. Nanti ada lagi namanya partikel tempat. Jadi misalkan Rere makan nasi di mana di rumah misalnya. Nanti ada lagi namanya partikel tempat. Maka oke, di kalimat ini tempatnya di mana? Makan kah? Rumah kah? Oke, rumah itu nama tempatnya. Berarti akan diginiin.
gitu. Akan ditambahin lagi partikel tempat nantinya. Hmm. Sekarang Ini kita tuh yang mudah. kalau yang kayak partikel-partikel itu Hmm, di Korea sehari-hari memang pakai itu yang ngomongnya ya. betul. Kalau di Korea sendiri, karena ibaratnya ini kan udah sesuatu yang nempel ke mereka tanpa mereka sadari ya. Hmm. Jadi kayak sebenarnya mereka otomatis pakai tanpa mereka sadar kalau orang asli Koreanya. Tapi Hmm. kalau conversation banyak juga yang kayak suka dibuang. Nanti aku kasih contoh salah satunya ya, yang paling sering banget dibuang. Jadi orang Hmm. Korea pun ngebuang, jadi kita pun kayak ya udah buang juga nggak apa-apa. Ini aku bilang, kamu boleh buang, kamu boleh lupakan mereka. Tapi kalau kalimat kamu makin kompleks, nanti kamu jadi bingung. Bukan kamu yang bingung, tapi yang denger yang bingung. Maksudnya siapa, Hmm. siapa yang mau ngelakuin apa gitu. Jadi seperti itu nantinya. Ya, oke. Jadi kita bakal bahas si nasi relnya ini hari ini. Oke, kita balik lagi partikel objek. Sama seperti enen kemarin, ini ada dua Hmm. ya, atau rel. Berarti lagi-lagi tergantung pada akhirannya. Apakah dia berakhiran dengan konsonan atau apakah dia berakhiran dengan vokal. Kalau dia berakhiran dengan konsonan atau berakhiran dengan bacim, ditambahinnya e. Ini kan bab B, A, B, maka tambahinnya e. Ini ada di Oh, halaman 51. Ini oke. jadi bab ditambahin e. Terus satu lagi adalah kalau dia bracket vokal atau non bacim, copy contohnya di sini, maka ditambahinnya rel. Roll. Mhm, rel ya bacanya lagi-lagi karena R di atas, satu lagi L di bawah. Mm-mm. Bubble sama copy rel. Kurang lebihnya seperti ini dulu. Aku mau ngasih lagi. Ah, kalau di bahasa Korea, kalau kita itu kan SPO. Kalau di Korea itu Indo SPO. Kalau di Korea itu SOP. Jadi Hmm. rere, nasi, makan. Tapi tetap dipakein yang tadi. Rere, dia kan tetap orang. Berarti dia yang makan, dia yang melakukan aksi. Berarti dia rerenan. Yang dimakan adalah nasi. Berarti dia objeknya. Berarti rel. Bam. Mhm, betul. Di sini berarti case-nya adalah, oke, kalau gitu aku mau nanya. Kan rerenan berarti gini aja. Nasi tadi bab. Ditambahin el atau rel? Oh, harusnya kan Hmm, betul. Bubble, makan, kamu udah tahu. makan. Bam. Udah. Enggak tahu. Oh, maksudnya aku nggak ingat Oke, nggak inget. Mokta. Mokta. Hmm. Berarti jadinya bubble, Bubble, bubble Mokta. Tunggu. Mok, Moks, Mokta atau Moksim Nida? moksem. Moksem Nida. Hmm. Seperti yang aku bilang kemarin, da itu tidak pernah dipakai di ngomong. Oh Selalu iya. harus dirubah jadi semnida. Oke, Oke. rerenan babel mok semnida. Good. Ini berarti kan artinya Rere makan nasi. Jelas nih, dia yang makan, dia yang dimakan, ini kegiatannya. Tadi kan kamu Hmm. nanya, kalau di Korea pakai nggak sih? Karena ini adalah udah sesuatu yang pasti, aku mau hapus nya rerenan tab mok semnida. Pasti jelas dong, oh Rere pasti yang makan nasinya. Nggak mungkin dong nasi yang makan Rere, betul nggak? Hmm. Tapi misalkan aku bikin kalimatnya seperti ini. Ular makan rusa. Rusa makan ular. Dua ini kebetulan possible. Hmm. Ular beneran bisa makan rusa, rusa pun bisa beneran makan ular. Jadi Hmm. tergantung kamu, karena kalau di Korea tuh mereka bukan fokus ke urutan. Misalkan gini, aku tuh pengen bikinnya kalimat yang ini ya, yang bener. Berarti kalau secara ini aku mau nanya, yang makan siapa? Ular. Berarti ditambahin nen dong. Heeh. Yang dimakan Rusak. rusa. Berarti rusa ditambahin rel. Betul kan ya? Jadinya seperti ini. Tapi kalau misalkan gara-gara aku salah, kayak salah partikel, misalkan kebalik nih, relnya jadi ke ular, nennya jadi ke rusa, maka arti kalimat jadi kebalik. Mm-mm. Yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan ininya aku ilangin, terus jadinya cuma ular doang tuh yang ada partikel. Oke, mungkin kadang-kadang bisa aja orang tuh kayak miss, nggak kedengeran. Jadi maksudnya apa sih? Ularnya yang makan apa rusanya yang makan? Gitu. Itu kenapa posisi partikel itu sangat penting sebenarnya secara nggak langsung. Gitu ya. Ini karena kalimat Kalau simpel banget aja, makanya nggak ketara. Gimana? kalau misalnya
kan misalnya gini ular makan rusa ya. Hmm. Nah kan ularnya udah pakai nen ya. Mm-mm. Nah, misal si rusanya kita lupa nih nggak pakai si apa relnya tadi. Hmm. Itu tetap artinya orangnya bingung ya, walaupun si ularnya udah pakai nen. eh Sebetulnya dibilang lupa, dibilang bingung sih sebenarnya nggak akan bingung sih menurut aku. Nggak Hmm. akan yang sampai kayak ngepoint out kamu, maksudnya apa gitu, nggak akan sampai kayak gitu. Cuma karena ini Hmm. kalimatnya simpel banget. Tapi kalau Hmm. misalnya kalimat lebih panjang lagi, terus subjeknya banyak, objeknya banyak, kan kita ada kalimat majemuk gitu. Eh, Hmm. kemarin begini, terus begini, begini, begini. Kan orang pasti akan bingung, siapa sih sebenarnya, apa sih sebenarnya yang dilakukan gitu. Hmm. Hmm. Kalau kalimat pendek mah nggak masalah, gitu ya. Oke, itu pentingnya si partikel. Kalau begitu, sekarang aku mau coba latihan dulu ya, pakai yang plural. Oke, ini biar ngebiasain dulu. Boleh dibaca sama dipilih sekalian pluralnya. Oke. Sok 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 seng sok sok se sok seng Sonseng. son oh iya son seng Hmm. son seng nim en sok oh song seng nimen Hmm. cha cha 차는 자꾸 자는 시 차를 Mhm. 자르마 씁니다. Oke. Artinya, guru hmm, ma- makan bukan, masih masih danya, masih ada mah minum hmm, minum minum itunya apa ya? Aku nggak tahu. masih ada di depan. Teh. Betul ya, 47. Jadi boleh sambil nyontek aja nggak apa-apa. Oke, 선생님은 차를 마십니다. Betul? Next. 친구를 Hmm. 친구를 만 mana man man manamnida Good. Oke, artinya, teman-teman hmm, manam itu manam man- kemarin ada di bab 3 itu kemarin. Halaman. Oh, kebetulan belum ada ternyata. Boleh dicatat aja kalau begitu. Manada artinya itu adalah bertemu. manam Meet berarti ya. Manada. Sudah? bentar man nam dah bertemu ya. Mhm, betul. Manada artinya bertemu. Oke. Oke. Kalau manada artinya bertemu berarti 친구를 만납니다. Artinya Ketemu tem, tem, ketemu teman. ketemu teman. Betul, ketemu teman. Tapi ada yang aneh gak kalimatnya? Nggak tahu siapa yang ketemu teman. Betul. Nggak tahu siapa yang ketemu teman. Tapi kalimat ini tetap betul jatuhnya. Kenapa? Karena kemarin waktu pertama kali banget kita belajar, kan 선생님 입니다. Kalau aku Hmm. yang ngomong, maka aku yang melakukan itu. Bener gak sih? Aku yang itu. Berarti kalau Mm-mm. aku ngomong nih ke kamu, oh, 친구를 만납니다. Artinya ya mau ketemu teman. Siapa? Aku. Berarti secara nggak langsung di sini sebenarnya ada conennya gitu. Mm-mm. Jadi intinya orang Korea tuh suka banget menghilangkan subjek. Jadi, tadi yang kamu tanya lagi-lagi, kalau misalkan aku nggak pakai partikelnya bener gimana? Karena pada dasarnya kebiasaan orang Korea itu adalah menghilangkan subjek. Kalau di sini kamu nggak pakai apa partikel objek lagi, makin Mm-mm. membingungkan. Oke. Karena aku jujur aku lupa. Aku pernah cerita nggak sih suamiku orang Korea? Enggak. Belum ya.
Oke, jadi suamiku tuh orang Korea sebenarnya. FYI aja. Terus aku sendiri ngomong sama dia nih kayak aku selalu nanya siapa gitu apa gitu karena aku ngomong sama dia tuh bener-bener gak biasa banget karena dia tuh bener-bener ini jarang banget dipakai subjek. Udah gitu Hmm. kadang-kadang dia suka ini tuh suka nggak dipakai juga nih. Jadi kayak aku Hmm. tuh suka make sure-nya kayak misalkan nih dia bilang dia minum gitu. Terus aku kayak bingung minum apa. Terus kayak kopi, kayak maksudnya memastikan gitu. Hmm. Oh maksudnya minum kopi. Terus dia kayak iya gitu. Ya Hmm. begitulah. Makanya baiknya bisa. Tapi kalau misalkan memang kamu nggak pakai pun, ya mereka akan tetap ngerti. Gitu. Oke. Oke, boleh lanjut nomor 3. Tunggu BTW, karena ini muncul, jangan kaget ya. Jadi di sini ada kata ga. Ga ini sebenarnya adalah partikel subjek. Tapi ini di bab 3. Nggak apa-apa, nanti aku jelasinnya nanti ya. Oke. Su Susan 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 Siga Susan Siga tuh apa ya? Tadi yang aku bilang ga-nya itu partikel, si-nya Oh, C. oh ya, Susan Siga. Aneh juga ya di mulut. Belum. Gimbab, gimbab, eh, eh, Hmm, gimbab, gimbabel ya kalau dibaca ya. betul, Kimbabel. Gimbabel, moksim nih dah. Mhm, oke, artinya Susan, hmm, makan kimbab ya. betul, Susan makan kimbab. Betul. Nomor 4. Siga. Eh, bi, bi, bihong, bihyong, bihong ya. Tengahnya salah. Yang kayak huruf H, inget nggak apa? Yang kayak huruf H, Oh, big, hang, biheng. biheng, bihenggi, di mulutnya aneh banget. Bihenggi, bihenggirel, Hmm, tap, tap, tap nida, oke. tap Tam, nida. tam baca aja lupa ya. Apa? Oh ya, Tam, tam nida. bihenggere tamnida. Ini vocabulary baru yang ada di halaman 48. Tada itu artinya naik, tapi naik kendaraan. Jadi Hmm, di sini bihenggere tamnida artinya adalah naik pesawat. naik pesawat, tap nida. Ini salah satu contoh yang kemarin aku bilang lagi soal menulis. Ini kan naiknya dalam kurung kendaraan ya. Jadi kalau Mm-mm. misalkan aku mau bilang, aku lagi naik nih ke lantai 2, kamu nggak bisa pakai tada ya, Oh, gitu. Ini tuh sebenarnya yang bikin ini jadi sedikit lebih sulit adalah karena di bahasa Indonesia kita kosakatanya sangat limited. Naik ya naik aja, naik tangga, naik mobil, naik bla 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 gitu kan. hmm. Padahal sebenarnya mereka semua beda gitu. Oke, yang kira Tamnita nomor 5. Hack, hack, hackerel, Depannya sorry salah. eh, cek ya, Betul. cekrel, cekrel, Cekrel ik, salah. eh? Cekrel salah. Cek, cekel, Hmm. cekel, cekel, ik, sim nih dah. Iksemnida. Oke, Iksem artinya nih dah. Apa ini ya? kemarin ikta. Artinya Ikta, membaca. membaca. Hmm. Cek, cek tuh apa? Oke iya ceknya ada sebenarnya tapi di bab 3. Oke, cekers iksenida artinya adalah membaca buku. Oh, oke. Oke, sejauh ini gampang susah? Hmm, sebenarnya nggak susah, tapi karena baru jadi bingung. Lebih ke bingung sih kayaknya. Oke, tapi maksudnya konsepnya udah ngerti kan ya? Heeh, heeh.
Oke, kalau begitu kita mau coba langsung. Ya, kalau gitu misalkan kita mau bikin kalimat. Coba deh, misalkan dari kamu bikin kalimat yang simpel aja. Misalkan saya makan nasi gitu. Gini deh ganti. Saya mak saya minum kopi misalkan. Mm-mm. Berarti gimana bikin kalimatnya? Saya minum. Saya minum kopi. Mhm. 저는, Hmm. 저는, 커피, 커피를, Hmm. 어, 마십니다. Yes. Oke. 저는 kopi를 마십니다 ya. Ini kalimatnya. Sekarang aku bisa jadikan ini pertanyaan. Apakah 어, Rere deh? Apakah Rere minum kopi? Berarti jadinya 레레시는, hmm. 어, 커피, 커피, ya benar kan? Hmm. Kopi를, Mhm. ims, im, bukan, bukan. Masim nikah, Yes. Betul. Seperti ini jadinya ya. Oke, kalau begitu aku mau tes. Coba. Clara Shinen, ini ceritanya kita masih belum ada tenses ya. Jadi kayak ya udah anggap aja ini sudah berlalu gitu. Jadi aku mau nanya nih, kamu udah makan apa belum tadi pagi gitu ya. 음, Clara Shinen 밥을 먹습니까? an, jawabnya kayak Anio juga ya kalau enggak ya? Belum ya? Betul. Ah, Anio. tapi belum nyampe ya. Kalau gitu Harusnya, bilang aja minum teh kayak apa gitu. oh, berarti. Tapi seharusnya berarti bukan pakai Anio ya? Nah, anionya benar, tapi nanti ada tidak. Maksudnya ada negasi. Kan Oh, makan sama tidak makan. hmm, Gitu. hmm, hmm. 저는, hmm, udah, ini halaman berapa? Apa itu? Yang makan Yang gitu-gitu. makan itu gitu-gitu. Oke. Berarti gini, kamu coba tandain halaman 48 sama 48, halaman 33. 48 Halaman apa? 33 karena ini isi kata kerja semua nih yang Oke. bisa kita pakai sekarang. Hmm. Oke. 저는, 짜, enggak. 저는, Carel ya. Carel dulu ya. Mhm. Carel Masim Oke. Good. Jadinya sekarang kamu udah bisa nanya dan udah bisa ngejawab juga. Oke. Ada yang bingung dulu? Enggak sih. Belum Belum. ya? Oke, kalau gitu boleh dong kamu yang nanya aku apa aja. Sekali. Teresin은, 팡, Mhm. 팡어입니까? belum. Bener ya, 팡너입니까? Teng, Bukan ya? imnika itu adalah kata benda. Kalau Eh, katanya gitu, tadi, predikat. Objeknya apa? Maksudnya predikatnya apa? Kan imnika itu kemarin rumusnya kata benda. Artinya adalah, apakah kamu adalah teng teng teng? eh, s- berarti Berarti, semnika. Bukan. betul. Tapi pange harus ada katanya dong. Pange, Mhm. mokta ya. Hmm. Pange, mok, semnika. Hmm. Hmm. Tuh, Pange 먹습니까? Pange, semnika. 오케이. 아니요. 저는 인더미를 먹습니다. Hmm. Jadi bisa juga langsung aku dinanya seperti itu ya, karena kita belum belajar negasinya nih sekarang. Oke. Oke, Oke, kalau begitu, eh boleh gak aku minta coba tolong ditranslate? Misalkan saya
Oke, ini belum ada. Aku kasih tahu dulu. Kata-katanya Hangugo artinya adalah bahasa Korea. Hanbok. Oh, Kan Hanguk itu artinya Korea. Korea. Mm. Oh ini arti itu sebenarnya bahasa. Hmm, Jadi kalau misalkan sekarang Indonesia itu Indonesia, berarti kalau bahasa Indonesia, Indonesia. Oh, hmm, oh. Hmm. betul seperti ini. Begitupun yang lain ya. Mm-mm. Yang beda tuh cuma satu. Jadi tuh ada US itu kan Miguk, Mm-mm. terus UK itu kan Yongguk. Mm-mm. Mereka kan sama-sama pakai bahasa Inggris nih. Bahasa Inggrisnya namanya adalah Yongo. Yongo. Mhm. Yongo. Mm-mm. Pakai kak belakangnya. Enggak, Yongo. Oh, Ini Yongo. tunggu. Ini tuh screen aku kelihatan kan? Oke, Yongo. Yongo. Mhm, oke. Kalau mau dicatat dulu boleh nggak apa-apa? Yang bahasa misalkan. Di halaman berapa ya kemarin? Ini nih. Oh. Oh, itu berarti artinya sendiri tuh bahasa ya. Jadi pokoknya nama negara ditambah O, hampir semuanya bisa jadi nama bahasanya. Yang beda banget Oke. nih cuma ini nih, si bahasa Inggris doang. Tadi kalau yang bahasa dulu Yong. Oh ya, Aha, Yongo bacanya ya. betul bacanya Yongo. Oke. Oke, sudah? Mm-mm. Oke, kalau gitu sekarang aku mau coba, Klarashi, tolong bikin kalimat saya belajar bahasa Korea. 저는 Hmm, 한국 한국어 공 공부합니다. Good, tapi ada yang kurang. 저는 한국어를 Hmm, yes. oh jadi tetap harus pakai itu juga ya. Tetap. Karena dia yang belajar, dia yang dipelajari. Oke. Oke, kalau gitu aku sekali lagi. Em, Deklarasi omanen. Oh, tunggu. Aku tambahin satu kata lagi, boleh? Yori Ber- ada, artinya masak. Soalnya kayaknya nggak ada deh. Berarti kalau yang sekarang tuh setiap kali ngomong udah pakai yang kayak tadi ya, apa itunya ya, kosakata apa tadi bahasanya? Role-nya maksudnya. Ya partikel. Hmm, hmm, harus sudah pakai partikel. Kan sebelumnya cuman kayak simple gitu, sekarang kan kayak Hmm, semuanya jadi pakai partikel gitu ya. betul. Ke belakangnya yang akan kita pelajari hanya partikel. Oh my God. Enggak. Di awalnya aku bilang. Jadi itu ada 5 partikel dasar. Jadi tadi partikel topik, subjek, objek, terus tempat sama waktu. Oke. Udah itu doang kok. Di awal-awal selama kamu 5 ini udah kuat, kamu mau bikin kalimat apapun di bahasa Korea udah ibaratnya tidak terkalahkan lah gitu. Semua orang udah pasti nggak akan bingung kamu ngomong apa. Yuri Had- Yuri Hada ya. Yori Hada itu Oke. masuk. Oke, aku mau nanya. Klarasi Omanen. Hmm, Klarasi Omanen. Sayur asem을 요리합니까? Yuri. Ini Yori. Oh iya. Aduh. Yuri Hada. Nih. eh Berarti langsung jawabnya Omanen boleh. Boleh. Omanen. eh Sayur asem rel. Mhm. Yoriham Hmm, oke, coba ya. Terus kalau aku pribadi, ada karena ngafalin kosakata itu susah dan aku tahu, kayak aku lebih milih kamu tuh ngomong, tapi dicampur kayak bahasa Indonesia kayak tadi. Yang penting Hmm, struktur kalimatnya bener. Kamu mau kayak 저는 피상을 먹습니다, nggak apa-apa.
Kamu bikin Hmm. aja dulu kayak gini. Aku kasih tahu nanti pisangnya itu bahasa Koreanya apa. Baru kamu kayak ulang lagi kalimatnya. Jadi Oke. konsepnya akan selalu seperti itu karena pengalaman aku aja sejauh ini murid itu tuh selalu kayak mau ngomong nih, terus kayak Sam tapi pisang apa ya? Kayak Hmm. coba aja ngomong dulu gitu. Coba aja ngomong dulu baru nanti tinggal kosakata kan tinggal dihafal Hmm. tuh ya. Kalau misalnya kayak gitu, biasanya belakangnya, misalnya ini kan aku nggak tahu bahasa Koreanya gitu, Hmm, kayak hmm, pisang misalnya, itu hmm, kalau ngomong mendingan pakainya pakai yang rel atau mhm. Kalau itu aku tetap ngikutin sama rumus. Kenapa? Eng ini kan jatuhnya konsonan, Heeh. makanya kita pakainya kan. Terus balik lagi Oh, sebenarnya ini tuh sebenarnya demi kenyamanan sih. Sekarang gini, kamu ngomong pisangel, enak kan ya, smooth tuh. Pisang heeh, heeh. sama pisang rel, enakan pisang Mm-mm. kan. Iya, heeh, heeh. Tuh. Jadi kadang-kadang kalau yang kayak gini mungkin eh, tergantung enaknya kamu ngomongnya gimana. Karena kan ya bahasanya toh bukan bahasa yang benar. Nyatanya tapi pas Mm-mm. dipakein banana kan dia berubah tuh, bukan jadi tapi rel. Rel. Mhm. Gitu. Oke, udah aman? Oke, boleh dong kalau gitu sekarang aku minta tolong dibuatin dua kalimat dulu. Tulis, tulis. Deklarasi tulis dua kalimat pakai ini. Saya ngapain, ngapain. Saya boleh, objeknya yang lain boleh. Hmm. Hmm. Kosakatanya bisa lihat dari yang itu ya. Mm-mm. Eh, kaget. Hmm. Kalau udah, boleh foto ya. Nice.
Ini lagi nyari kosakatanya ya. Iya, betul sekali. Tapi udah selesai. Oke. Bentar aku foto dulu. Oke. Ternyata aku salah. Aku baru ingat. Pokoknya tuh, Ada yang salah. oke. Hmm, tadi aku nulisnya gini, ini pasti salah. Aku kirim yang salah. Sekarang aku kirim yang benar. Oke. Jadi tuh sebenarnya kenapa aku suka kasih PR, bukan PR, maksudnya kita lagi ngerjain ini, terus kayak aku suruh kamu nulis. Karena ketika sama aku bisa pas nulis ternyata salah. Betul sekali. Jadi aku mau make sure. Nah, ini yang salah. Ini yang benar aku udah kirim lagi. Oke. Oke. Tapi ini aku nanya, ini kenapa salah? Itu makan kopi, kan? Oh, oke karena kopinya. Oke, oke, oke. Oke, aku kira gara-gara spacingnya. Oh, emang? Oh iya, iya. Aku lupa pakai, nggak pakai space. Yes. Ya, tapi memang ini kan kayak agak makan tempat ya kalau spacingnya Iya, dipakai. Tapi maksud aku makanya aku kayak lebih suka biasaan. pakai yang kayak gini kalau tulis kalimat. Betul, betul, betul. Yang penting dibiasain ini kan kayak kalau buat anak kecil kan menjaga mereka nulisnya bener kan. Mm-mm. Kalau buat kamu yang penting jangan lupa spacingnya aja. Sama Mm. em, tadi sebenarnya pas kamu nulis boxemnida, jadi boxemnida itu artinya makan. Tapi pada Hmm. akhirnya sebenarnya orang Korea tuh suka sebut minum menjadi makan juga. Emang Oh itu gitu. kenyataannya gitu. Tapi hanya di eh, tertentu. Contohnya sul. Tahu sul gak? Enggak. Sul itu adalah alkohol. Jadi Oh, kita nggak bilang surel masita, tapi surel mukta. Tapi ya suruh ada juga yang muka. ngomongnya mukta, ada juga ngomongnya masita nggak jadi masalah terkadang. Hmm. Ya, jadi paling kayak suka jadinya kayak dibercandain aja gitu. Misalkan aku bilang nih, aku makan alkohol kayak, makan alkohol, minum kali, gitu. Hmm. Lebih bercanda. Hmm. Oke, kalau begitu berarti tapi buat urulnya nennya juga udah aman kok. Aman ya. Kalau gitu aku nyelip satu, biar nanti belajarnya nggak langsung jepret. Di sini ada yang namanya muot. Muot ini Apa? artinya adalah Muat. apa? Oh Jadi ya. kita udah mulai masuk ke kata tanya, ya, muot. Muot ini apa? Jadi nanti sebenarnya semua kata tanya itu juga akan dipakein partikel. Kenapa? Karena kamu kan mau nanya nih misalkan, oh kamu sukanya sama siapa? Kamu sukanya sama apa? Maka objek dong yang kamu tanya. Jadi misalkan Hmm. nih, kamu makan apa? Berarti kamunya nggak usah dipakai ya, langsung berarti apanya muot ditambahin partikel e, terus pakai kata tanya. Muat. Mau mon 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 sim dah. Moksem nikah. Moksim nikah. Mhm. Ini bacanya muot, kalau mereka berdua doang muot. Muat. Kalau dibacanya sesuai dengan aturan itu berarti bacanya gini dong, muosel.
Oh, dinaikin ke atas itunya. Seperti biasa, 무엇을 먹습니까? Berarti kamu makan apa? Kalau tadi pertanyaannya cuma bisa jawabannya yes or no, sekarang jawaban kamu bisa lebih luas. Hmm. Gitu kan ya. 무엇을 먹습니까? Oh, 저는 뭐뭐뭐를 먹습니다. Gitu ya. Nah, muot ini paling seringnya memang pakai partikel e. Paling seringnya. Kenapa? Karena kan ya biasanya kalau kita nanya apa kan pasti apa yang menerima aksi gitu biasanya. Makanya seringnya muosel. Mm. Muosel ini suka disingkat jadi muol. Mall. Jadi sebutnya beneran muol gitu. Mall. Aha. 뭘 먹습니까? Mall. Mall. Suka ya. Musik. 뭘 Musik. 먹습니까? Oke. Kamu mau ngomongnya tetap muosel? Boleh. Kamu mau ngomongnya pakai muol? Boleh. Kalau conversation, bahkan L ini suka dihilangin. Jadinya apa? Muo doang. Ini yang tadi aku bilang. Orang Korea pun nggak ada L-nya, mereka tetap ngerti. Oh, ini tuh maksudnya nanyain objek. Lagi-lagi karena itu udah pasti gitu. Jadi kayak kamu mau muksum nikah, nggak apa-apa. Musik. Mhm. Jadi aku misalkan nanyanya mau muksum nikah, kamu yang jawab tetap harus pakai plural tapinya. Oh, tapi kalau jawab tetap harus komplit. Mm-mm. Ya yang tadi aku bilang, kalau ketinggalan ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuma kayak kalau yang ini tuh kayak ibaratnya ketinggalan pun semua orang udah tahu gitu. Semua orang udah tahu kalau eh, ini tuh udah pasti kemungkinan besarnya inilah gitu. Mm-mm. Ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sebenarnya nanti dia nih bisa aja dipakein sama partikel lain nggak cuma Mm-mm. tuh ya. Oke, berarti sekarang aku mau nanya coba misalkan. Tadi kan kamu bilang belum sarapan. Misalnya deh, kamu udah sarapan gitu sesuatu terserah mau apa. 클라라 씨는 무엇을 먹습니까? 저는 한번 봐야지. 저는 Hmm? eh tadi pertanyaannya udah 클라라 makan apa dulu 씨는 nih? bukan. 클라라 씨는 무엇을 무엇 kan artinya apa tadi? 클라라 씨는 무엇을 먹습니까? Mau makan apa? Kamu makan apa? Itu yang aku tanya. Jadi Oh, bukan yes no question tapi oh open ya. question. 저는 om omelet omelet omeletel omeletrel enak kan rel Mhm, omeletrel eh 먹습니다. Oke, good. Sekali lagi. 클라라 씨는 무엇을 마십니까? 저는 차를 마십니다. Oke, sekali lagi. 클라라 씨는 무엇을 공부합니까? 음, 그, 저는 Hmm, 한, 한국어를 공부합니다. oke, good. Tapi bahasa Korea 한국어 ya. Oh ya, 한국어, Hmm, 한국어. Oke, 좋아요. Sekarang satu lagi terakhir yang sebetulnya belum ada. Ya, bukan belum ada sih. Ada kata namanya hada. Hada ini tuh artinya melakukan. Ya, jadi yang ada di aku pernah ngomong deh kayaknya Gongbu Hada, Yori Hada, Undong Hada, ini tuh intinya Hada ini tuh artinya do gitu. Hmm, Jadi kalau aku mau nanya kamu lagi ngapain, berarti muasal hamnika gitu ya. Muasal boleh, mual boleh, muo boleh. 뭐, 뭐 Mhm. 합니까? Mhm. Tuh ya, jadi aku mau nanya nih, oke ceritanya aku nanya kamu beneran kalau gitu. Ceritanya hari ini kamu mau ngapain? Clara Sinen muo hamnika. Clara Sinen hari ini muosel hamnika. Berarti aku jawabnya Hmm. 저는 Hmm.
Eh, itunya dulu ya, ngapainnya dulu baru hari ini ya. Hari ini dulu. Oh, hari ini berarti Conan hari ini gitu. Betul? Hmm, itu tuh yang ada dadanya tuh yang melakukannya. Kata dasarnya. Oh, lupa. Eh, Undong Ham Nida. Oke, good. Jadi kamu hari ini mau olahraga gitu kan ya? Iya, ini udah lagi siap-siap. Oke, coba ya berarti eh sampai ke pertanyaan, sampai ke kata tanyanya udah bisa ya. Hmm. Oke, tadi tunggu. Oh, oke, aku mau nanya satu lagi coba tes. Misalkan ini kan di halaman 48 ada yang namanya Chowa Hada ya, menyukai. Tuh. Hah? Aku pengen nanya, kamu suka apa gitu. Tapi karena di sini ceritanya kita belum bisa bahasa Koreanya, jadi aku campur bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Intinya aku mau nanya tentang misalkan tentang makanan, ya tentang makanan. 클라라 씨는 makanan 무엇을 좋아합니까? Conan. Hmm, ber- apa tadi? Mall. 무엇? Duh, otakku udah ini benar. Jangan penuh dulu. Sebentar, sebentar. Tadi mall itu apa? Apa? Oh, apa? Berarti Conan Hmm, suk suka makanannya dulu ya. makanan dulu. Sushi, Mhm. sushi, apa tadi yang suka cuy? Itu di mana sih? Di halaman 48. Nah, nggak ada. Ada, paling atas. Oh iya, Ayo. sushi. Eh, Habis sushi makan dulu ya? Enggak, Oh enggak. suka aja Oh, langsung. oh, langsung aja. Coa ham nih dah. Oke, good. Tapi ketinggalan lagi nya. Sushi roll. Hmm. Nggak sih sebenarnya aku suka topoki. Boleh jawab topoknya aja kalau gitu. Oh, kimbap. Oke, boleh. Sekali lagi. Di Muase otak aku kimbap, tapi aku ngomongnya sushi. Ini udah. nge-lag level max. Oke, mau FYI aja. Jadi kalau kimbap itu kan itunya si Korea kan ya. Mm-mm. Oke, kalau sushi itu bahasa Korea chobap. Coba Ini kimbap. Coba. beneran kimbap gitu ya. Ya, ya. Oke, karena kalau di Korea tuh chobap, kita ngomongin chobap, chobap itu artinya tuh mereka tuh nggak makan yang kayak fusion roll kayak kita gitu loh. Mereka tuh makannya beneran kayak nigiri yang nasi terus dikasih Oh. bawang. Tapi dibedain nih, kimbap ya kimbap, chobap ya chobap gitu. Coba. Oke, oke, oke. Mhm. Oke, hari ini kayaknya sudah lumayan penuh. Conan, berarti ngomongnya conan. Kimbap, kim, kimbabel dong. Betul. 저는 킴밥을 좋아합니다. Yes. Oke, betul. Oke, karena kayaknya sudah lumayan penuh ya. Kalau kamu mau, oke, ini nggak ada PR dari buku lagi-lagi karena aku masih nyampur. Paling PR-nya adalah kamu, karena masih sampai minggu depan ya. Semoga kalau kebanyakan nanti kamu ngurangin ini sendiri. PR-nya adalah buat 10 kalimat pakai re sama kata kerja. Biasanya kalau peraturan aku adalah kalau bisa karena buat sambil menghafal. Mm, Kata kerjanya jangan sama. Kalau dia nomor satu udah cuahada, di bawahnya jangan pakai cuahada lagi. Jadi kamu gimana oke. caranya paksain pakai semua kata kerja yang ada. Oke. Ya, oke. Oke, Aku, aku foto dulu takut lupa. boleh. Jilmun. Ingat gak kemarin Jilmun? Pertanyaan. Jilmun isem nikah? Hmm, hmm, nggak inget. Isem nikah artinya ada. Berarti ada kata Oh, ada. Jilmennya apa? Jilmun pertanyaan. Oh, berarti jawabnya Anio. Ayo, betul. Opsem nikah. Anio dulu baru.
Opsemnida. Anio itu kan nanti enggak. Kamu mau jawab, Heeh. tadi kan aku nanya ada pertanyaan enggak? Anio boleh. Atau kalau misalkan Hmm, kamu ada pertanyaan enggak? Opsemnida, enggak ada. Ya boleh juga. Opsenida. Terserah kamu. Opsenida atau Opsemnida? Opsemnida. Bukan ingat Opsemnida. deklarasi, bukan dihafal, tapi rumusnya kan semnida. Oh ya, oh iya tidak kan ada bahasa itunya ya. Betul. Gitu ya, selalu pegangannya ke sana. Jadi jangan aku sebut opsemnida, terus kamu ngafalin mentah-mentah gitu. Tapi Mm-mm. selalu stick ke rumus. Oke, aku titip kirim foto Hmm, buat Pak. boleh. Oke. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini selamat Undong Hamnida. Undong Hamnida, aku bacanya apa? Balesnya apa? Nggak ada sih. Oh Bukan enggak, nggak ada, belum bisa kayak, oke, belum terima bisa. kasih. Kamsahamnida aja paling. Kamsamnida. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Harusnya Kansamnida atau Kansahamnida. Kamsahamnida. Karena kata dasarnya Oh, kamsahada. Kamsahamnida. Mhm. Oke, suka denger soalnya orang bilangnya cuma Kansamnida, Kansamnida gitu. Karena cepet ngomongnya. Tapi Gitu. aslinya mah Kansahamnida tetap. Heeh. Oh, oke oke. Tuh. Oke, kamsahamnida Klarashi. Kita ketemu lagi minggu depan. Kamsahamnida. Nanti kamu chat aja ya kalau ada apa-apa. Oke, aku akan coba Oke, kerjain PR-nya. sip. 감사합니다. Kamsahamnida.